Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi percintaan kamu di bulan Maret ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa energi percintaan kamu untuk tarikan Maret ya. Dan bisa vice versa karena melihat dari dua sisi. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing. Oke, di sini ada the true love. Wow. Kamu ini bertemu dengan jodoh ya, sudah bertemu dengan jodoh kamu atau cinta sejati kamu. Oke, jadi di sini ada yang merasa bahwa kamu adalah cinta sejatinya dia, bahwa kamu adalah jodohnya dia. Give your relationship a chance. Untuk beberapa orang nih aku ngerasa adalah seseorang yang ingin minta second chance ya, kesempatan kedua gitu. Dan di sini ada ada past life relationship. Wow, ada kaitannya dengan past life ya. Seseorang yang dealing dengan kamu ini adalah seseorang yang dulu ya di past life kalian. Kalau kalian percaya dengan reinkarnasi, di kehidupan kalian dulu itu kamu mungkin pernah bertemu dan bersama dengan dia ya, dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi dan mungkin ini kalian bersama lagi karena ada true love gitu ya, cinta sejati. Jadi dulu itu dia mungkin memang pasangan kamu dan sekarang dia jadi pasangan kamu. Sesuaikan aja di sini ya. Aku lihat untuk beberapa orang ini sudah menikah, pasangan kamu yang sudah menikah. Tapi kamu ada problem di sini, sempat mungkin berpisah gitu atau sempat ada problem karena di sini ada heart to heart conversation. Mungkin hubungan kamu menggantung, gak ada kejelasan gitu, dan orang ini ingin bicara dari hati ke kamu, ingin mengungkapkan semua yang dia rasakan ke kamu, ingin adanya heart to heart gitu ya. Kayak ya, pokoknya pengen bicara deep gitu loh dengan kamu ya, melalui secara dari hati ke hati, juga melalui hati ke hati kayak gitu loh intinya ya, deep gitu, bukan sekedar bicara yang istilahnya datar atau kayak kosong doang di atasnya gitu, enggak ya, tapi kayak lebih ke bicara dua orang gitu ya, kemudian menyelesaikan masalah kalian, kemudian mengungkapkan apa yang dia rasakan atau pikirkan yang sebenarnya gitu, yang intinya tuh deep banget gitu di sini, pembicaraannya tuh lebih dalam gitu loh ya, karena ini dari hati ke hati gitu ya, seperti itu. Jadi apa yang dirasakan di dalam hati terdalam kalian masing-masing gitu. Kalaupun ini ada masa jeda seperti yang bilang tadi ya, ada masa jeda hubungan digantung atau apapun, itu dia memang ngerasa kayak beda ya gitu. Bedanya apa? Gini, mungkin kalau kalian yang belum menikah di sini ya, mungkin kalau sebelumnya ya dengan hubungan yang seperti itu, setelah nggak ada kabar, nggak ada apapun dengan kamu, ya udah berarti kan udah selesai ya, udah putus gitu kan. Nah itu dia udah kayak nggak apa-apa gitu ya, kayak udah beda, kayak nggak ada rasa. Biasanya tuh kayak gitu ya, dia mikirnya tuh gitu. Tapi dengan kamu ini kok beda ya, seperti itu. Nah dari situ dia menyadari, oh ternyata aku nih cinta ya sama dia, oh ternyata perasaanku nih real ya buat dia. Nah kayak gitu ya, makanya di sini orang ini tuh kayak ada semacam keinginan untuk balik lagi ke kamu gitu loh ya. Dan di sini ada hasrat ya yang sangat kuat ya dari dalam hatinya dia. Di satu sisi tuh kayak ingin nggak ingin gitu loh kehilangan kamu tuh, nggak ingin gitu. Kalau dia diberi kesempatan lagi oleh kamu, dia nggak akan lepasin kamu di sini gitu ya. Ada kerinduan di sini yang dia rasakan ya, pengen ketemu sama kamu gitu. Coba kita lihat lagi. Oke, ini kalau misalkan kamu yang belum menikah nih ada potensi hubungan jangka panjang ya, karena di sini ada true love. Jadi kayak kamu mungkin kedepannya bisa bersama dia gitu loh, kayak mungkin dia akan menikah sama kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu, nggak cuman memperbaiki hubungan, tapi dia nggak ingin lepasin kamu gitu loh ya.
Oke, di sini ada Eight of Pentacles ya. Ini kayak orang yang mikir ya, mikir gimana ya caranya untuk memperbaiki hubungan ini gitu ya. Dia kayak banyak belajar tuh kan, bekerja keras orang ini, bekerja keras ya, bukan bekerja keras di dalam pekerjaan dia, bukan ya, tapi bekerja keras untuk menganalisa, untuk berpikir, istilahnya kayak gitu loh, berpikir keras bagaimana caranya agar memperbaiki hubungan ini gitu. Dia tahu di sini ya, dia menyakiti hati kamu, bikin kamu kecewa, bikin kamu sakit hati, itu dia tahu gitu. Untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi, ini ada the Four of Swords ya, hubungan kamu kayak nggak jelas gitu. Ya, ada pernikahan di sini ya. Untuk beberapa orang sudah menikah ini adalah pasangan kamu sendiri gitu. Dan orang ini cukup lama berpikirnya, cukup diam juga, cukup lama ya. Karena seperti yang tadi, hubungan menggantung, jadi kayak ya diam doang, lama gitu. Two of Swords. Nah, ini no contact, no komunikasi di sini. Seperti itu. Two of Swords, kemungkinan kamunya diam, dianya diam gitu, kalian saling diam dan nggak ada yang mau ngomong, akhirnya hubungannya seperti itu gitu ya. Ya udah gitu ya. Nah, ini kayak orang ini banyak berpikir keras, sepertinya ingin komunikasi gitu. Kalaupun ada yang diblok sebelumnya, udah dibuka blokirannya ya, hanya saja kalian nggak ngomong. Ada death ya, transformasi. Ini transformasi ini bisa transformasi diri ya, diri kamu juga dirinya dia, karena di sini ada Four of Swords. Ketidakhadiran kalian, ketidakbersamaan kalian itu membuat kamu dengan dia ini saling refleksi masing-masing ya. Ini bisa perubahan diri ya, mungkin dia banyak karena di sini juga ada Eight of Pentacles, ini bisa menandakan juga dia berusaha untuk menyadari sesuatu, memperbaiki diri, nah istilahnya kayak gitu. Perubahan di sini. Dan karena biasanya ya, seseorang yang dipertemukan dengan past life ini ada kaitannya dengan karma ya, karma gitu. Selain karma yang memang karma kalian untuk bertemu, juga ada sesuatu nih yang harus kalian selesaikan gitu, atau pelajari melalui satu sama lain gitu. Dan untuk beberapa orang, death ini juga menandakan selain mungkin kalian udah nggak ada komunikasi cukup lama ya, tapi hubungan kalian belum benar putus, atau sebelumnya itu kalian memang nggak ada kata putus gitu loh ya, cuma ada konflik kemudian kalian langsung lost contact kayak gitu, bisa seperti itu. Tapi bisa juga ini memang hubungan sudah berakhir ya, death di sini ya, sudah berakhir gitu, tapi dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Karena dia tahu ya, dia sadar setelah nggak ada kamu itu rasanya seperti apa gitu. Kan di sini ada true love ya, true love. Dia menyadari kalau ya kamu bener-bener real love-nya dia gitu, atau true love-nya dia. Tuh di sini ada the Tower. Salah satu pelajarannya adalah ini ya, tentang ego di sini. Egonya hancur, egonya runtuh kayak gitu ya. Seperti itu ya, meruntuhkan ego ya. Hubungan yang dibangun atas dasar ego itu biasanya memang akan hancur ya gitu ya. Jadi kayak apa ya, fondasi kalian itu sebelumnya tuh kayak nggak kuat gitu loh ya, atau nggak kokoh gitu loh ya, seperti itu. Makanya hal-hal yang nggak serve lagi gitu ya untuk hubungan, atau di dalam hubungan yang nggak apa ya istilahnya, nggak selaras atau nggak sejalan ya, atau nggak bisa digunakan untuk hubungan itu lagi, itu seharusnya kan dirubah ya, nggak dipakai ya gitu. Tapi untuk sebelumnya tuh kalian tuh kayak mungkin memaksakan diri untuk tetap begitu gitu loh, makanya hubungan kalian hancur di sini gitu. Ya, ada tower moment di sini. Mungkin ada tiba-tiba sesuatu terjadi secara tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Mungkin hubungan yang oke-oke aja, fine-fine aja gitu. Tiba-tiba ada pertengkaran yang hebat, dan di sini ada ledakan emosi kalian masing-masing. Kamu menahan amarah bertahun-tahun, dia juga menahan marah bertahun-tahun. Nah, ini ketika ada picuan gitu ya. Nah, kalian saling lepas gitu loh satu sama lain gitu. Ya, makanya kayak orang yang nggak tahan ya, karena dengan ledakan amarah itu ya kalian jadi kayak gitu, selesai hubungannya gitu loh, selesai seketika gitu ya, selesai seketika. Tapi selesai seketika itu bukan kalian ya udah kita putus, enggak gitu, tapi kayak lebih karena di sini ada ego. Biasanya ego itu bukan bukan dengan terlalu banyak bicara, enggak. Kadang-kadang tuh
ada yang nggak mau ngomong gitu ya, kemudian saling diam. Nah, ketika diam itu nggak ada yang mau memulai komunikasi gitu, atau ketika marah satunya marah meledak-ledak ya, ngomong, contoh aku contohkan gini, kamu terbiasa marah dengan mengucapkan kata-kata gitu ya, karena dengan begitu kan apa yang kamu pendam di dalam hati kamu kan keluar semua nih, unek-unek kamu apapun itu. Nah, sedangkan dia mungkin bukan tipe orang seperti itu. Dianya kalau marah itu kayak diam gitu, dan ketikanya kamu kayak katakanlah kamu cerewet gitu ya. Ketika kamu cerewet itu dia nggak mau denger gitu. Itu bikin dia pusing. Nah, ini yang bikin kalian tuh nggak ibaratnya tuh kayak nggak selaras lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, ini bikin kamu semakin kesel gitu, karena menurut kamu ya udah namanya pasangan, ya udah kita berantem aja gitu ya, dengan kata-kata ngomong-ngomong gitu ya, entah walaupun itu dengan nada yang tinggi gitu ya, tapi setidaknya habis marah udah kita selesai gitu, karena apa yang ingin disampaikan udah disampaikan gitu ya. Tapi dia beda di sini gitu, ketika kamu marah dianya justru nggak mau dengerin kamu, dianya mungkin kayak lebih ke menghindar, pergi atau diam. Nah, ini semakin kamu tuh semakin meledak di situ gitu loh. Nah, dari situlah ketika dia memilih menghilang gitu ya, atau diam, silent gitu ya, ini kamu kesel gitu. Kemudian mungkin ego kamu bilang, ya udah kamu mengabaikan aku, berarti kamu nggak cinta sama aku, ya udah gitu. Kamu diem, ya udah aku juga diem gitu. Nah, dari situlah hubungan langsung selesai. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi kayak kalian tuh mungkin nggak ada kata berpisah, nggak ada kata putus. Nah, seperti itu ya. Makanya tadi gue bilang untuk beberapa orang ini kayak hubungan ada yang menggantung gitu, kalau misalkan ini pasangan kalian sendiri gitu. Karena ya ini ada ego ya, hubungan yang didasari ego tuh ya kayak gitu ya, gengsi, egonya tinggi, seperti itu ya. Tapi di sini ada perubahan yang aku lihat ya, perubahan besar di dalam hubungan kamu dengan dia ya, seperti itu. Ini merubah cara berpikir kamu, cara pandang kamu juga dia sama gitu. Makanya ketika dia menyadari ternyata kamu adalah cinta sejatinya dia berharap di sini untuk bisa kembali ya, atau memperbaiki hubungannya dengan kamu. Ada heart to heart di sini, ingin bicara dari hati ke hati ke kamu. Di sini ada the sun. Sun ini tentang kejujuran ya, tentang keterbukaan. Kemudian di sini juga kayak titik terang gitu ya dari masalah yang kalian hadapi, atau kejelasan seperti yang tadi. Kalau kalian hubungannya nggak jelas, menggantung kan, itu kan nggak jelas ya, nggak gantung-gantung gitu kan nggak jelas. Nah, ini sun ini tentang kejelasan gitu ya, benar-benar kejelasan. Di sini juga ada ten of swords ya, ini kayak merasa sakit hati, kecewa, atau merasa terkhianati gitu ya, seperti itu. Di sini ada ya, betul kan, ada four of cup. Orang ini sempat lama banget mikirnya ya, sempat lama banget di sini gitu, karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakuin di sini gitu ya. Makanya tadi gue bilang hubungan kalian ini cukup diam lama di sini, tapi akan ada kejelasan di sini ya. Setelah kehancuran akan ada awal baru yang di sini kayak hubungan lebih segar gitu loh ya. Kayak ibarat bunga itu habis musim gugur itu kan daun-daun kan berguguran ya, pohon-pohon kan terasa kering, nggak terlihat indah, nggak terlihat cantik gitu kan, nggak terlihat menarik gitu ya, atau nggak terlihat seperti penuh warna kan, kayak terlihat gelap, dingin gitu. Apalagi kalau musim gugur itu kan juga ada dinginnya gitu ya, seperti itu ya. Di sini musim itu akan berganti dengan musim semi, yang dimana daun-daun mulai bermunculan gitu ya, terlihat hijau cantik, dan bunga-bunga juga terlihat bermekaran. Nah, istilahnya tuh kayak gitu kehidupan kamu dengan dia tuh gitu nantinya ya. Mudah-mudahan ini resonate ya untuk kamu yang menjalani ini, karena di sini ada true love gitu. Jadi kayak habis musim gugur itu ada musim semi, yang dulu mungkin kamu kayak nggak tahu ya kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidup kamu gitu ya. Disinilah kayak berkahnya tuh baru terungkap gitu loh. Oh, ternyata ini loh, ini ternyata perjalanan cintaku tuh seperti ini gitu, untuk menemukan cinta sejati kamu. Walaupun cinta sejati kamu ini dari orang yang sama ya, kadang-kadang ini memang agak sedikit sulit ya, istilahnya menyakitkan gitu, karena dengan orang yang sama gitu ya, tapi dianya udah berbeda gitu, bukan dia yang dulu gitu ya. Karena biasanya kan sesuatu yang tidak mudah untuk dijalanin itu kan
tentang memaafkan ya gitu, tentang memaafkan orang yang udah ngecewain, nyakitin gitu, apalagi pasangan sendiri yang udah dipercaya sepenuhnya gitu, apalagi kalau kalian sudah menikah di sini ya kan, sudah dipercaya ya sepenuhnya atau segala-galanya lah, katakanlah seperti itu gitu. Makanya di sini ketiadaan kalian untuk sementara waktu itu bikin hancur di sini ya, bikin hancur. Ada Death dan The Tower di sini. Death ini tentang kematian ya, benar-benar ngerasa gersang kering, nah istilahnya tuh kayak gitu. Tapi di sini akan ada titik terang gitu ya, atau kayak kalian tuh ini bisa, Sun ini juga bisa kalian bertemu gitu loh, bertemu kembali, hubungan hangat lagi ya, hubungan kembali lagi, bahagia, ceria seperti itu, dan hubungan yang sukses gitu. Ya, setelah di sini mengalami kehancuran, ketidakpercayaan gitu, tapi di sini akan bangkit kembali gitu. Ya, ini ada kaitannya dengan past life memang ya. Aku ngerasa ini memang ada kaitannya dengan past life kamu, kuat kencang banget di sini. Karena ada Death juga di sini. Kayak ya itu, kalau kamu percaya reinkarnasi ya. Mungkin kalian dari kehidupan ke kehidupan itu kalian terus bersama gitu. Jadi kayak nyambung lagi gitu loh, di kehidupan ini tuh kalian nyambung lagi gitu loh, atau kalian bersama lagi gitu. Oke. Seperti itu. Selain itu juga ada pelajaran di sini ya, ada pelajaran yang harus kalian pelajari gitu. Bukan cuman kebersamaan gitu ya, tapi ada sesuatu di sini gitu. Karena ya itu, ada true love di sini, cinta sejati. Ya, ada cinta sejati di sini. Jadi ada, setelah ada kematian itu kan kayak kelahiran kembali gitu ya. Setelah kalian lama hubungannya nggak ada apapun gitu kan, kalian kan sama-sama bertumbuh ya dari situ gitu ya. Jadi orang yang lebih baik lagi. Yang dulunya mungkin dia orang yang pakai topeng, banyak topengnya gitu ya. Ini enggak, dia akan lebih jelas gitu. Maksudnya jelas nih gini. Kalau dulu mungkin orangnya terlalu banyak rahasia ya dengan kamu. Contoh nih, kamu mungkin berpikir dia itu orang yang misterius, banyak rahasia, kamu tidak terlalu mengenal dia walaupun dia pasangan kamu sendiri. Di sini dia akan lebih terbuka nantinya. Ya, dia akan lebih hangat dengan kamu, nggak dingin ya. Kesannya tuh kayak nggak dingin, nggak misterius gitu ya. Dia akan selalu terus terang di sini gitu. Dia akan jujur, dia akan terbuka, dan dia akan menjadi diri dia apa adanya gitu. Kalau dulu nggak, dulu dia ini ada Death ya. Mungkin orangnya kayak di sini kan kayak orang pakai jubah ya dan pakai topeng gitu ya, nggak tahu di dalam dia itu seperti apa orangnya. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, jubah hitam, Death, kematian gitu. Nah, dia ini selalu menutupi siapa dia sebenarnya. Kayak kamu pun juga ngerasain ya di sini bahwa kamu nggak begitu mengenal dia walaupun dia pasangan kamu, tapi kamu kayak ngerasa kayak kamu nggak benar-benar mengenal dia gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Kamu tahu di sini, kamu yang ngerasain pasti tahu lah intinya kayak gitu ya, seperti itu. Kalau kamu feel kamu kuat ya, intuisi kamu kuat ya, karena biasanya perempuan itu intuisinya tajam gitu. Dia kayak bisa merasakan sesuatu yang beda gitu. Ya, sesuatu yang beda gitu. Ya, dengan pasangannya gitu. Walaupun mungkin kalian bersama ya, tidur bareng satu rumah gitu, karena tadi ku bilang kan ini pasangan sendiri ya, untuk beberapa orang kayak pasangan suami istri gitu ya. Tapi kayak ada sesuatu gitu loh yang menurut kamu kok kayaknya tuh kamu nggak kenal dia gitu loh, nggak begitu mengenal dia, tapi anehnya di sisi lain kamu kayak ngerasa deket gitu loh dengan dia gitu. Nah kedekatan kamu ini karena ini past life kamu ini gitu, kamu udah mengenal dia di masa lalu kamu gitu, di kehidupan masa lalu kamu yang dulu gitu, sebelum kehidupan saat ini gitu. Makanya kayak kamu tuh ngerasa aneh dengan diri kamu, dengan apa yang kamu rasakan. Di satu sisi kamu ngerasa kayak deket gitu dengan orang ini, tapi di satu sisi kamu ngerasa kayak nggak bener-bener mengenal orang ini, tahu orang ini kayak gitu. Karena itu ini dia kayak masih tidak terbuka tentang dirinya sendiri gitu. Kamu pasti tahu di sini gitu ya. Mungkin kamu pernah tanya sesuatu tentang dia, entah
kehidupan dia di masa kecil atau kehidupan dia dengan keluarganya. Nah ini mungkin dia kayak nggak terbuka gitu loh dengan kamu, kayak dia nggak mau cerita, istilahnya kayak gitu, kayak biasa aja lah kehidupanku begini kok, gini kok. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Tapi kamu ngerasa ada sisi yang beda gitu. Biasanya kan orang kan pasti akan cerita ya gitu, karena dia pasangan sendiri gitu ya. Tapi dia ini enggak gitu, ada sesuatu yang kayak dari sisinya dia, baik dari cerita personalnya dia maupun diri dia sendiri secara pribadi, itu kamu ngerasa dia beda gitu loh. Kayak nggak bener-bener kamu pokoknya nggak bener-bener mengenal dia gitu loh, istilahnya tuh gitu. Ada feel kayak gitu ya, seperti itu. Tapi di sini nanti dia akan lebih terbuka sama kamu, lebih jujur gitu ya. Dan hubungan kamu di sini juga akan jelas di sini. Karena di sini ada heart to heart, ini kayak memperjelas gitu loh. Memperjelas, heart to heart ini juga bicara dari hati ke hati. Di sini juga memperjelas gitu. Titik terang, kejelasan apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu ini. Seperti itu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Untuk zodiak dia ada Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi ini hanya bisa energi saja. Ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Terima kasih, sampai jumpa.